Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru sekalian? Para peserta PPG Piloting 3 untuk yang tahap 2 masih menunggu pengumumannya. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan bahas lagi soal PMM tryout khusus untuk bahasa Indonesia ya. Karena saya melihat dari kurang lebih 10 mapel yang saya upload, itu paling banyak komentarnya yang ingin dibahas lanjutan soalnya untuk dibahas di sini, yaitu bahasa Indonesia yang paling banyak komentarnya. Kedua IPA. Insya Allah setelah ini IPA saya akan bahas lagi lanjutan soalnya. Nah, selain daripada lanjutan soal tryout, saya akan bahas juga soal FR yang keluar pada tahap 2 yang lalu, yang mana saya mendampingi langsung teman kita ujian terkait dengan soal mengalihwahanakan seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya mengenai FR bahasa Indonesia. Baik Bapak Ibu, sebelum lanjut Bapak Ibu bisa subscribe, like dan share ke sosial media Bapak Ibu biar banyak yang nonton, banyak yang belajar dari channel ini. Dan kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin memesan soal lengkap dengan pembahasan bahasa Indonesia serta soal-soal lain, silahkan chat saya. Kemudian studi kasus juga silahkan chat saya. Jangan memandang enteng studi kasus. Insya Allah setelah ini saya akan buat video mengenai studi kasus ya. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Pembelajaran yang berprinsip pada relevansi dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik. Pembelajaran yang bersesuaian dengan prinsip tersebut adalah peserta didik A. Diminta untuk mengapresiasi puisi dengan cara membawa alat musik tertentu sebagai media musikalisasi puisi. B. Diajak mencermati video dengan tujuan mencari hal-hal penting, lalu didiskusikan dan dituliskan simpulannya. C. Diajak berkeliling ke daerah sekitar sekolah untuk mengetahui perkembangan atau isu yang marak di masyarakat. D. Diminta untuk menuliskan biografi singkat tokoh inspiratif di sekitar tempat tinggal mereka melalui wawancara. Dan E. Diminta untuk menghubungkan setiap materi yang dipelajari dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Silahkan dijawab seperti biasa Bapak Ibu, saya kasih waktu 5-10 detik untuk menjawab soalnya. Jika dirasa terlalu cepat, silahkan di pause videonya. Baik, kita lihat. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengunci jawabannya. Jadi jawabannya adalah diminta untuk menuliskan biografi singkat tokoh inspiratif di sekitar tempat tinggal mereka melalui wawancara. Alasan, tindakan ini mendorong peserta didik untuk belajar dari lingkungan terdekat mereka, yaitu tokoh di sekitar tempat tinggal, melalui metode wawancara yang melibatkan budaya lokal dan konteks nyata. Pembelajaran ini relevan dengan kehidupan peserta didik karena mereka langsung terlibat dalam proses menggali informasi yang bermakna dari masyarakat sekitarnya sesuai dengan prinsip relevansi pendidikan ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Ini acak ya Bapak Ibu, sebelumnya ini acak karena di part 1 saya acak juga. Saya acak soalnya, jadi saya ambil sesuai yang belum saya bahas ya. Seorang guru merancang salah satu tujuan pembelajaran pada elemen berbicara. Peserta didik diminta mempresentasikan materi hasil diskusi agar berkontribusi aktif dalam diskusi. Sumber pembelajaran yang paling sesuai dengan tujuan tersebut adalah A. Beragam sketsa ruang berdiskusi. C. Catatan orang yang pandai berdiskusi.
C. Rekaman video diskusi pendidikan. D. Rekaman tips berbicara di depan umum. Dan E. Buku geografi tokoh yang pandai berbicara. Baik, silahkan dijawab Bapak Ibu. Jadi soal ini acak ya, karena di paut 1 saya terlanjur acak, tidak tersusun. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah rekaman video diskusi pendidikan. Jadi yang benar adalah opsi ini ya. C. Rekaman video diskusi pendidikan. Kita lihat pembahasannya. Rekaman video diskusi pendidikan dapat memberikan contoh konkret tentang bagaimana melakukan presentasi dan berkontribusi aktif dalam diskusi, sehingga mendukung tujuan pembelajaran elemen berbicara. Rekaman video diskusi pendidikan adalah jawaban terbaik ya. Yang pertama dia contoh praktis ya. Video ini memberikan contoh langsung tentang bagaimana presentasi dilakukan, termasuk teknik berbicara, ada pengelolaan diskusi, dan ada interaksi antara peserta. Kemudian visual dan auditori ya. Auditori, peserta didik dapat melihat dan mendengar cara berdiskusi yang baik yang dapat memperkaya pemahaman mereka tentang elemen berbicara. Selanjutnya, meningkatkan keterampilan melalui analisis video, peserta didik dapat belajar dari kesalahan dan keberhasilan dalam diskusi sebelumnya. Maaf Bapak Ibu kalau saya salah-salah membaca ya. Sebenarnya ini sudah jam istirahat, sudah sekitar pukul 11 malam. Tapi karena kejar tayang, tinggal kurang lebih 10 hari Bapak Ibu akan ujian. Dan masih banyak lagi request yang harus saya buatkan videonya selain bahasa Indonesia. Soal berikutnya. Pembelajaran yang dilakukan di kelas harus mengacu pada profil pelajar Pancasila. Salah satunya bernalar kritis. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai informasi dari berbagai topik aktual. Manakah langkah yang sesuai dengan tujuan tersebut? A. Peserta didik dilatih untuk mengembangkan keterampilan berdebat agar terbiasa mempertahankan argumen meskipun tanpa didukung data. B. Peserta didik diminta menganalisis teks dengan topik aktual, lalu mendiskusikan dan mempresentasikannya dengan data yang kredibel. C. Pendidik membagi peserta didik dalam beberapa kelompok untuk mencermati satu teks dengan topik aktual, lalu diceritakan kembali. D. Pendidikan menghadirkan teks dengan topik aktual yang memenuhi beberapa kriteria, lalu meminta peserta didik membuat rangkuman. E. Peserta didik diminta untuk menyimak teks dengan topik aktual, lalu diminta menuliskan teks baru dengan topik yang serupa. Nah, silahkan dijawab Bapak Ibu ya. Akhir-akhir ini saya banyak ditanya apakah saya guru atau bukan. Alhamdulillah saya guru Bapak Ibu. Kalau akhir-akhir ini video saya banyak menggunakan kaos oblong, itu karena cuaca memang panas ya. Saya tidak tahan memakai rompi atau memakai pakaian formal Bapak. Jadi dimaklumi saja ya. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah mengunci jawabannya. Nah, ini dia. Jadi jawaban yang tepat adalah peserta didik diminta menganalisis teks dengan topik aktual, lalu mendiskusikan dan mempresentasikannya dengan data yang kredibel. Langkah ini mendorong peserta didik untuk tidak hanya mengeksplorasi informasi, juga mengevaluasi dan mendiskusikannya secara kritis, serta mendasarkan argumen pada data yang kredibel. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk membentuk
kemampuan bernalar kritis yang merupakan bagian dari profil pelajar Pancasila. Jadi jawaban yang sesuai di sini adalah peserta didik diminta menganalisis, ya. Ini kalau opsi A ini tidak boleh ya, harus ilmiah, harus didukung oleh data. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini adalah soal mengenai mengalihwahanakan. Setelah ujian yang lalu, teman yang setelah ujian masih pas berdiri langsung duduk, saya tanya dan katanya yang banyak keluar itu ini yang mengganggu. Maksudnya selain dari tryout, soal seperti ini muncul sekitar kurang lebih 10 nomor mengalihwahanakan. Makanya saya buatkan contoh soal yang insya Allah 99% nanti mirip dengan ujian Bapak Ibu guru. Jadi saya harap jangan hanya ingin FR saja, sudah mirip soalnya itu sudah alhamdulillah sekali ya Bapak Ibu. Jadi jangan berharap sama persis. Memang ada yang sama persis menurut beliau, ada beberapa kurang lebih ya, selain ini itu dia minimal mirip dan langsung memilih jawaban yang mirip juga dengan yang sudah dipelajari. Seperti itu, makanya perlu jawaban dan pembahasan seperti itu, biar tidak pusing kalau soalnya dimodif sedikit ya. Nah, ini dia soalnya Bapak Ibu. Seorang siswa mengalihwahanakan teks eksposisi berjudul dampak negatif penggunaan gadget pada anak menjadi poster edukasi. Dari 5 pilihan berikut, manakah yang paling tepat untuk memperkuat daya tarik poster tersebut agar mudah dipahami oleh anak-anak? A. Menggunakan kalimat langsung yang panjang agar lebih informatif. B. Menyertakan tabel yang memuat data ilmiah dan statistik lengkap. C. Menggunakan warna cerah dan ilustrasi yang menarik perhatian. D. Menambahkan kutipan dari penelitian ilmiah tentang gadget. E. Menuliskan sejarah perkembangan gadget di bagian awal. Silahkan dijawab dulu Bapak. Baik, kita langsung lihat pembahasannya. Saya yakin Bapak Ibu sudah pause videonya ya, karena terlalu panjang kalau saya harus sesuai dengan waktu. Sebenarnya Bapak Ibu punya waktu 2 menit untuk setiap satu soal, kurang lebih 2 menit ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C ya. Untuk poster edukasi yang ditujukan bagi anak-anak, penggunaan warna yang cerah dan ilustrasi menarik membantu menarik perhatian dan membuat konten lebih mudah dicerna ya. Pilihan lainnya terlalu formal atau memuat informasi yang kurang sesuai untuk anak-anak. Jadi kata kuncinya adalah untuk anak-anak ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam tugas mengalihwahanakan artikel ilmiah menjadi cerpen, siswa diminta untuk membuat alur cerita yang menarik namun tetap mengandung informasi dari artikel asli. Apa yang harus dilakukan siswa agar cerpen tersebut efektif dan menarik pembaca? A. Menambahkan karakter fiktif yang berperan sebagai ilmuwan. B. Mengubah data statistik menjadi percakapan antara tokoh utama. C. Menyertakan seluruh informasi ilmiah secara lengkap dalam cerita. D. Menggunakan bahasa formal sesuai gaya artikel ilmiah. Dan E. Menambahkan subjudul untuk menjelaskan setiap bagian cerita. Silahkan dijawab. Baik, kita lihat jawabannya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah mengubah data statistik menjadi bagian dari percakapan atau narasi, membuat informasi lebih mudah dipahami dalam format cerpen ya. Data statistik ini dirubah menjadi narasi.
sehingga mudah difahami, apalagi berubah lagi menjadi cerpen ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam mengalihwahanakan puisi bertema cinta alam menjadi lagu, aspek manakah yang paling penting diperhatikan agar pesan dalam puisi tetap tersampaikan dengan baik dalam format lagu? A. Menggunakan kata-kata yang mudah dinyanyikan meskipun maknanya berubah. B. Memastikan semua baris puisi terwakili dalam lirik lagu. C. Menggunakan irama dan nada yang sesuai dengan suasana alam dalam puisi. D. Mengubah puisi menjadi narasi panjang sebelum digubah menjadi lagu. Dan E. Menghapus baris yang sulit dipahami agar lebih sederhana. Nah, yang mana kira-kira solusi yang tepat mengalihwahanakan puisi bertema cinta menjadi lagu bertema cinta alam ya? Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah mengunci jawabannya. Kita lihat bersama. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C ya. Dalam mengalihwahanakan puisi menjadi lagu, irama dan nada yang sesuai dengan suasana akan membantu menyampaikan emosi dan pesan yang terkandung dalam puisi aslinya. Nah, menggunakan irama dan nada yang sesuai dengan suasana alam dalam puisi tersebut. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Bagi Bapak Ibu yang ingin memesan pembahasan soal lengkap, tryoutnya, silahkan pesannya. Apalagi yang Bapak Ibu tunggu, fasilitas sudah ada. Seorang siswa diminta mengubah novel klasik Indonesia menjadi cerita bergambar untuk anak-anak. Apa langkah pertama yang paling tepat agar alihwahana ini berhasil, namun tetap mempertahankan inti cerita? A. Mengurangi konflik yang tidak sesuai untuk anak-anak meskipun inti cerita sedikit berubah. B. Menyederhanakan bahasa, mengganti kata-kata yang sulit dipahami dengan kosakata anak-anak. C. Menambah karakter baru yang dapat memberikan penjelasan cerita pada anak. D. Mengganti tema utama dengan tema yang lebih modern agar relevan bagi anak-anak. E. Memotong sebagian besar alur agar cerita lebih ringkas dan cepat dibaca. Silahkan dijawab Bapak Ibu. Baik, jadi jawaban terbaik ada di opsi B. Menyederhanakan bahasa tanpa mengubah inti cerita merupakan langkah awal yang penting untuk adaptasi ya, agar tetap sesuai dengan target usia. Ini memungkinkan anak-anak memahami cerita tanpa menghilangkan makna utama. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam mengalihwahanakan pidato, perjuangan menjadi puisi. Bagaimana cara terbaik yang harus dilakukan agar siswa agar esensi perjuangan tetap tersampaikan? A. Menggunakan kata-kata kiasan yang menyeratkan semangat perjuangan. B. Memilih rima dan irama yang sama persis dengan pidato. C. Menambah baris yang menggambarkan latar sejarah perjuangan. D. Menggunakan bahasa yang sederhana agar lebih mudah dipahami. Dan E. Mengubah urutan ide menjadi alur cerita perjuangan. Silahkan dijawab. Baik, jadi jawabannya ada di opsi A ya. Kata-kata kiasan yang menyeratkan semangat perjuangan dapat mempertahankan esensi dan emosi dalam pidato asli dengan format puisi yang lebih estetis ya. Maaf. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam mengalihwahanakan novel fiksi ilmiah menjadi skenario film pendek, apa yang sebaiknya dilakukan untuk mempertahankan nuansa ilmiah dan fantasi dalam cerita?
A. Menggunakan banyak dialog yang menjelaskan teknologi di cerita. B. Memusatkan cerita pada konflik personal karakter tanpa menyertakan teknologi. C. Menggunakan efek visual yang menggambarkan suasana futuristik dan teknologi. D. Menambahkan adegan-adegan baru yang tidak ada dalam novel asli. E. Menggunakan bahasa yang sangat formal sesuai tema ilmiah. Silahkan dijawab, Bapak Ibu. Baik, jadi jawabannya ada di opsi C ya. Efek visual yang menggambarkan suasana futuristik dan teknologi yang membantu mempertahankan nuansa ilmiah dan fantasi sesuai dengan cerita fiksi ilmiah dalam format film. Soal berikutnya, jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Siswa mengalihwahanakan novel klasik ke dalam bentuk video pendek. Bagaimana siswa dapat memastikan karakter utama dalam cerita tetap dikenali? A. Menggunakan deskripsi verbal dari narator untuk setiap karakter. B. Memperlihatkan karakter dalam setting yang mirip dengan novel aslinya. C. Menggambarkan sifat karakter melalui dialog dan gerakan. D. Menambahkan informasi latar belakang karakter dalam teks. Dan E. Mengubah karakter sesuai dengan tren masa kini. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah mengunci jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Menggambarkan sifat karakter melalui dialog dengan gerakan adalah cara efektif untuk menyampaikan karakterisasi dalam video pendek tanpa harus terlalu banyak narasi. Nah, untuk itu dia berada di opsi C, melalui dialog dan gerakan. Soal berikutnya, ya katanya kurang lebih 10 nomor, makanya saya perbanyak juga. Siswa mengubah legenda rakyat menjadi puisi kontemporer. Bagaimana cara terbaik agar puisi tersebut tetap mencerminkan budaya lokal dari cerita asalnya? A. Menulis ulang cerita dengan gaya bahasa formal. B. Menyertakan istilah dan ungkapan lokal dalam puisi. C. Mengubah akhir cerita agar sesuai dengan puisi modern. D. Menyederhanakan tokoh menjadi satu karakter utama saja. Dan E. Menggambarkan suasana alam dalam metafora yang kompleks. Silahkan dijawab. Baik, jadi jawabannya ada di opsi B. Menyertakan istilah dan ungkapan lokal ya, akan membantu menjaga nuansa budaya asli dari cerita dalam bentuk puisi kontemporer. Baik, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin soal pembahasan lengkapnya, silahkan pesan. Insya Allah tidak akan rugi ya. Kemudian untuk tambahan FR-nya, ini soal seperti ini ya, mengalihwahanakan. Bapak Ibu bisa mengulang-ulang video ini karena di tryout khusus pembahasan tryout saja yang saya simpan di situ Bapak Ibu. Demikian, semoga bermanfaat. Insya Allah selanjutnya IPA ya. IPA untuk saya bahas karena IPA berada kedua terbanyak untuk dibahas di komentar. Mohon maaf komentarnya belum sempat saya balas semua karena kesibukan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.